Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang kembali berjumpa dengan teman-teman semua. Saya berdoa dan berharap setiap teman-temanku dalam keadaan yang baik senantiasa, khususnya pioners-pioners ya. Bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan mendukung dengan men-subscribe. Juga bisa men-share untuk memberikan dorongan motivasi kepada saudara-saudara kita yang berjuang untuk demi sebuah perubahan. Itu hal yang penting dalam kehidupan ini, saudara. Nah, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman pioners tentunya yang saya dapatkan di grup ya, segudang pertanyaan ya. Dan juga sebentar saya akan membacakan komentar yang menjadi respon teman-teman semua pada saat kemarin saya mengupload video ya. Terima kasih untuk supportnya teman-teman. Kita saling support ya, saling mendukung ya. Nah, pahami apakah Pi adalah koin yang bisa difiatkan atau Pi adalah fiat? Apakah open minded akan listing di market exchanger atau forex exchanger? Apakah Pi pada saat open minded ditandai dengan kehadiran Pi Bank? Masih banyak hal yang kita tidak tahu tentang arah Pi ke depan. Nah, perhatikan, saya akan jawab sebelum lanjut teman-teman. Apakah Pi adalah koin yang bisa difiatkan atau Pi adalah fiat? Jadi fiat artinya uang, saudara. Money, uang. Nah, perhatikan. Apakah Pi bisa difiatkan? Ini yang lebih cocok. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pi tidak bisa diuangkan, itu keliru. Ya, tidak mengetahui suatu nilai. Apakah Pi adalah fiat? Kalau kita berbicara fiat adalah uang kertas, maka Pi bukan fiat uang kertas. Tetapi kalau kita berbicara fiat adalah uang digital, maka Pi adalah fiat. Intinya, ketika sesuatu itu punya nilai, maka kita nggak usah pusing apa dia uang kertas, tidak punya nilai ya. Ada orang yang mengatakan tidak punya nilai. Nggak usah kita pusing. Apa dia uang kertas atau uang digital. Kalau sesuatu yang bernilai itu tidak ada masalah. Jangan kita terjebak dengan pemahaman bahwa uang itu harus uang. Uang kertas dalam bentuk fisik. Ya. Ini harus dipahami. Cara berpikir kita harus dirubah ya teman-teman, khususnya teman-teman pioners atau yang menurut saya kalau ada yang masih bertanya tentang hal ini itu hanya ingin menjatuhkan saja dan walaupun saya rasa mereka tahu, tetapi hanya ingin mencela saja dan kemungkinan mereka juga menjalankan dengan diam-diam ya. Nah, Pi ada nilainya teman-teman. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sebelum saya lanjut ya. Karena minta maaf video ini saya nggak edit ya. Setelah saya berbicara langsung saya upload ya. Dan saya juga berterima kasih atas teman-teman punya support. Nah, teman-teman bisa melihat ini ya. Di bagian atas ini ya teman-teman, ini adalah nilai FCC, ini tentunya. Nggak kelihatan ya. Ini adalah nilai FCC, kemudian di bawah ini adalah dolar, lalu kemudian ini adalah withdraw. Ya. Ada 26 dolar ya teman-teman ya. Lihat gak terbalik ya. Ada 26 dolar. Nah, ini dihasilkan dari komunitas nambang. Tiap hari klik. Ini adalah nilai. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini tidak bisa difiatkan, itu salah. Kenapa? Tidak mengerti. Ini hanya tulisan memang, tetapi ini berharga di dalam sebuah ekosistem. Dan teman-teman tahu bahwa ini sudah berapa kali saya cairkan dalam bentuk nilai. Ini adalah perubahan era digital yang luar biasa. Jadi masalah fiat itu, berbicara uang fisik, maka Pi bisa difiatkan. Tetapi berbicara masalah uang digital, maka Pi adalah fiat itu sendiri. Supaya teman-teman pahami. Ya, apapun yang sesuatu bernilai
itu difiatkan. Ya kan? Jadi tergantung regulasi saja ketika sudah diresmikan mata uang digital, maka Pi ini fiat sendiri. Ya, saudara harus pahami. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman perlu tahu. Ini adalah yang kemarin ini. Kita lanjut ya pada kolom chat yang kok susah sih. Nah, lanjut teman-teman. Yang pasti hampir semua market exchanger menginginkan listing di marketnya karena 50 juta pioner jika bertransaksi akan membawa keuntungan besar bagi market exchanger. So, bukan Pi yang akan listing di market exchanger, tapi market exchanger yang akan melistingkan Pi jika disetujui oleh core team. Bayangkan teman-teman, ya, ekosistem kita sudah terbentuk seluruh dunia. Dan ini akan menjadi sasaran bagi market exchanger untuk bisa melistingkan Pi. Karena ini membawa keuntungan bagi market itu sendiri. Sama halnya saham. Ketika saham banyak yang menyukai, maka saham itu semakin mahal. Semakin banyak peminatnya saudara, maka itu dan barangnya semakin langka, itu semakin mahal. Jadi ini harus kita pahami. Ekosistem kita 35 juta sampai 50 juta. Apa itu bukan sesuatu yang luar biasa? Di mana-mana saudara ya. Logo-logo CoinPy Network bukan cuma di Indonesia. Jadi kalau pemikiran kita tertutup dan tidak masuk akal bahwa Pi ini bisa difiatkan atau apakah itu fiat sendiri, ini berarti kita sudah ada di masa lalu. Ya, saya baru aja teman-teman ya memperlihatkan kepada teman-teman berapa kali saya WD itu. Dan itu landing di Indodax. Apapun bisa terjadi di era digital teman-teman. Apapun bisa terjadi, tetapi masing-masing punya developer, punya sistem. Seperti YouTube punya sistem sendiri, Facebook punya sistem sendiri, TikTok punya sistem sendiri. Tapi ketika dia punya ekosistem, maka ada nilai yang kita bisa dapatkan dari sana. Jangan tertutup. Ya, semoga ini bisa mencerahkan buat teman-teman semua. Share video ini untuk memahami bahwa era sekarang ini adalah era yang luar biasa, begitu cepat. Orang bisa cari duit tidak harus keluar rumah, sudah. Hanya di dalam ruang 2x2 selesai. Bisa cari duit. Dengan memanfaatkan era digital. Ini saudara harus pahami. Biar ini mendorong teman-teman untuk semakin terbuka. Ya. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini. Memberikan pemahaman kepada saudara-saudara. Karena saya sendiri adalah juga belajar tentang hal itu. Bukan hanya masalah keimanan, itu penting. Tapi kita masih hidup di dunia. Saya adalah orang yang religius. Kita harus memikirkan untuk akhirat kita juga. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita masih menginjak tanah, saudara. Ya, itu aja, salam sukses buat teman-teman semua dan semangat ya. Saya Dema memberkati teman-teman semua. Amin. Amin.